Halo semuanya, hari ini saya ingin berbagi sebuah kisah nyata yang luar biasa tentang seorang wanita yang membalikan takdirnya. Ini adalah cerita tentang seorang gadis dari Rumania yang pernah diremehkan teman-temannya karena miskin dan diejek dengan pertanyaan sinis, "Indonesia itu di mana, sih?" Namun, 4 tahun kemudian, ia kembali ke kampung halamannya sebagai seorang warga negara Indonesia dengan karier cemerlang di sebuah perusahaan besar. Bagaimana reaksi teman-teman yang dulu meremehkannya? Mari kita simak bersama perjalanan hidupnya yang dimulai dari sebuah kota kecil di Rumania hingga menemukan akhir yang sama sekali baru di Jakarta. Hidup ini penuh dengan kejutan yang tak terduga. Semoga kisah hari ini bisa memberikan sedikit keberanian dan harapan bagi Anda semua. Mari kita mulai ceritanya. Nama saya Elena, lahir dan besar di sebuah kota kecil di utara Rumania. Kota kami indah, berlatar pemandangan pegunungan Carpathia, tetapi secara ekonomi tidak makmur. Keluarga saya, lebih dari itu. Ayah meninggal karena kanker paru-paru saat saya berusia 10 tahun. Ibu membesarkan saya dan adik perempuan saya dengan bekerja sebagai penjahit kecil-kecilan. Elena, bulan ini sepertinya pengeluaran kita agak banyak. Sepatu olahraga barumu kita beli bulan depan saja, ya, kata ibu. Rasanya, kalimat itu saya dengar hampir setiap bulan. Di sekolah, setiap kali teman-teman memamerkan baju baru atau ponsel model terbaru, saya hanya bisa duduk di pojok dengan pakaian bekas dan tas usang. Teman-teman dekat saya Carmen, Andrea, dan Sofia semuanya berasal dari keluarga kelas menengah yang berkecukupan. "Elena, tasmu itu kuno sekali. Kapan mau ganti?" sering kali Carmen bertanya. Setiap kali, saya hanya menjawab dengan senyuman, tetapi hati saya terasa sakit. Saya tidak bisa menjelaskan kondisi keuangan keluarga saya. Saat SMA, ketika teman-teman lain menikmati pesta atau menghabiskan waktu di mall setiap akhir pekan, saya memilih membaca buku di perpustakaan atau membantu ibu di rumah. Belajar adalah satu-satunya cara bagi saya untuk melarikan diri dari kenyataan dan satu-satunya harapan untuk mengubah masa depan. Buat apa belajar terus-terusan? Pada akhirnya, nasib terbaik wanita adalah menikah dan mengurus anak, kata Andrea. Sofia menimpali, benar. Apalagi di kota kecil seperti kita, menemukan suami yang baik jauh lebih penting daripada gelar sarjana. Tetapi, saya berbeda. Sebelum meninggal, ayah selalu berkata, "Elena, kamu ditakdirkan untuk melihat dunia yang lebih besar dari kota ini." Kata-kata itu terukir dalam di hati saya. Saat masuk universitas, keadaan tidak banyak berubah. Saya kuliah jurusan manajemen di Universitas Bukares sambil bekerja paruh waktu. Akibatnya, saya tidak punya waktu atau uang untuk ikut liburan atau pesta bersama teman-teman. Meski begitu, Carmen, Andrea, dan Sofia sesekali masih mengajak saya bertemu. Setiap kali bertemu, mereka akan menceritakan rencana liburan mereka atau barang-barang bermerek yang baru mereka beli, secara tidak langsung menjadikan saya sebagai pembanding. "Elena, kamu hebat sekali, ya. Bisa tetap tersenyum meskipun hidupmu seberat itu," kata Sofia. Di permukaan, itu terdengar seperti pujian, tetapi sebenarnya tersirat rasa kasihan dan superioritas. Saya hanya bisa tersenyum menanggapinya, namun dalam hati, saya berjanji, suatu hari nanti hidupku akan berubah. Pada suatu hari di tahun ketiga kuliah, sebuah kesempatan yang mengubah hidup saya datang. Saya tidak sengaja melihat sebuah pengumuman di papan buletin kampus, beasiswa studi pasca sarjana di Indonesia. Judul itu langsung menarik perhatian saya. Indonesia adalah negara yang sangat asing bagi saya. Tetapi entah mengapa, saat itu hati saya mulai berdebar kencang. "Indonesia? Itu di mana?" tanya Andrea saat saya menceritakannya. Untuk pertama kalinya, saya menjawab dengan percaya diri. "Itu negara di Asia Tenggara, tempat perusahaan-perusahaan seperti Gojek atau Tokopedia berasal." Carmen menyahut dengan sinis, "Oh, negara kepulauan yang isinya hanya pantai dan hutan itu ya. Memangnya apa yang bisa kamu pelajari di sana?" Kata-kata mereka menyakitkan, tetapi sekaligus memicu semangat juang dalam diri saya. Malam itu, saya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Indonesia. Dan saat itu, saya sama sekali tidak tahu bahwa keputusan inilah yang akan mengubah hidup saya selamanya. Saya mulai membaca buku-buku tentang Indonesia di perpustakaan kampus. Awalnya hanya karena penasaran, tetapi semakin banyak saya membaca, semakin besar minat saya pada negara ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat, budayanya yang unik, dan semangat masyarakatnya dalam pendidikan membuat saya terpesona. Terutama, kisah bagaimana Indonesia bangkit dari sejarah panjang perjuangan kemerdekaan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara memberi saya harapan besar. "Ibu, ada kesempatan untuk pergi ke Indonesia," kata saya hati-hati kepada ibu. Ibu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Itu terlalu jauh, Elena. Bagaimana kamu akan hidup sendirian di tempat sejauh itu?" Kekhawatiran ibu sangat wajar. Indonesia sangat jauh dari Rumania, dengan budaya dan bahasa yang sama sekali berbeda. Namun, tekad saya sudah bulat. "Ibu,
Ini kesempatan yang sangat bagus. Beasiswanya penuh, jadi tidak perlu khawatir soal biaya. Peluang kerja setelah lulus juga akan lebih banyak. Ibu tidak langsung setuju, tetapi melihat kesungguhan saya, akhirnya ia merestui. Jika itu yang kamu inginkan, Elena. Tapi ingat, kalau kamu merasa kesulitan, pulanglah kapan saja. Ketika saya memberitahu teman-teman saya, reaksi mereka sudah bisa ditebak. Indonesia? Bukannya negara itu lebih miskin dari kita? Tanya Carmen. Memangnya ada yang bisa dipelajari di sana? Lagi pula, ku dengar bahasanya sulit sekali, sahut Sofia. Andrea menunjukkan reaksi yang sedikit berbeda. Kamu benar-benar berani, ya. Tapi bagaimana kalau kamu tidak bisa beradaptasi di sana? Saat kembali ke Rumania, mencari kerja bisa jadi lebih sulit. Di balik kata-katanya, ada sedikit kekhawatiran tulus, tetapi juga asumsi bahwa saya akan gagal. Meskipun begitu, saya tetap memulai persiapan saya ke Indonesia. Saya mengisi formulir aplikasi beasiswa dan meminta surat rekomendasi dari para profesor. Profesor Marku dari jurusan manajemen sangat mendukung saya. Elena, dengan semangat dan bakatmu, kamu bisa sukses di mana saja. Indonesia adalah negara yang sangat bagus untuk mempelajari manajemen bisnis di era digital. Proses persiapan tidaklah mudah. Saya harus belajar dasar-dasar bahasa Indonesia secara otodidak sambil mempersiapkan ujian akhir semester. Saya juga harus mengurus visa dan memesan tiket pesawat. Namun, harapan akan masa depan yang lebih baik membuat semua kesulitan terasa ringan. Akhirnya, pengumuman hasil seleksi beasiswa tiba. Dengan hati berdebar, saya membuka email dan membaca kalimat, "Selamat, Anda telah terpilih sebagai penerima beasiswa program Pascasarjana di Universitas Indonesia." Kebahagiaan saat itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika saya bertemu teman-teman di kafe untuk menyampaikan kabar ini, reaksi mereka dingin. "Wah, hebat ya," kata Carmen, tetapi matanya tidak menunjukkan ketulusan. Andrea berkata, "Aku penasaran, berapa lama kamu akan bertahan di sana?" Malam sebelum keberangkatan, ibu datang ke kamar dan memeluk saya erat. "Elena, jika ayahmu masih hidup, dia pasti akan sangat bangga padamu." Air mata menggenang di mata ibu. "Pergilah dan hiduplah dengan bahagia." Hanya itu yang ibu inginkan. Keesokan paginya, di Bandara Bukares, saya meninggalkan ibu dan adik, lalu menaiki pesawat. Sambil memandangi pemandangan Rumania yang perlahan mengecil dari jendela, perasaan saya campur aduk antara gembira dan takut. Akhirnya, hidup yang baru benar-benar akan dimulai. Pikiran itu membuat hati saya bersemangat. Setelah penerbangan selama lebih dari 15 jam, saya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rasanya seperti mimpi. Kemegahan dan kebersihan bandara, serta efisiensi semua sistemnya, membuat saya kagum sejak kesan pertama. Inikah negara miskin yang dikatakan Carmen, pikir saya dalam hati. Kehidupan baru saya di Indonesia telah dimulai. Dan perjalanan ini akan menjadi jauh lebih menantang, sekaligus lebih berharga daripada yang pernah saya bayangkan. Dari Bandara Soekarno-Hatta, saat menaiki kereta bandara menuju Jakarta, saya sudah menghadapi tantangan pertama. Saya bingung cara membeli tiket, dan pengumuman hanya dalam bahasa Indonesia yang belum saya pahami sepenuhnya. Beruntung, seorang petugas bandara membantu saya dalam bahasa Inggris, dan saya berhasil naik kereta menuju pusat kota. Pemandangan kota dari jendela sangat berbeda dari Rumania. Gedung-gedung pencakar langit berjejer rapat, dan bahkan di malam hari, seluruh kota terang benderang. Tiba di asrama Universitas Indonesia, hari sudah larut. Kamarnya kecil, tetapi bersih dan semua yang saya butuhkan tersedia. Saat itu, dada saya terasa sedikit sesak menyadari bahwa inilah tempat tinggal saya selama 2 tahun ke depan. "Selamat datang, Mbak Elena," sapa seorang staf administrasi di kantor program Pascasarjana keesokan paginya dengan senyum ramah. Saat orientasi, saya bertemu dengan mahasiswa internasional lainnya dari berbagai negara, Tiongkok, Amerika, India. Namun, saya adalah satu-satunya mahasiswa dari Eropa Timur. "Rumania? Itu negara di mana, ya?" tanya seorang mahasiswa Indonesia. Pertanyaan ini akan saya dengar berkali-kali. Awalnya saya menjelaskannya dengan sabar, tetapi lama-kelamaan saya lelah dengan stereotip tentang Rumania. Negara Dracula, atau negara miskin di Eropa Timur, adalah respons yang sering saya dapatkan dan itu membuat saya sedih. Ketika perkuliahan dimulai, kendala bahasa menjadi tembok yang lebih besar. Meskipun sebagian besar kelas menggunakan bahasa Inggris, saat diskusi, para mahasiswa Indonesia sering berbicara dalam bahasa Indonesia, membuat saya merasa terasing. Memahami istilah-istilah teknis juga tidak mudah, dan setiap kali presentasi, tangan saya gemetar karena gugup. "Mbak Elena, bagaimana pendapat Anda?" tanya seorang dosen. Seketika pikiran saya kosong. Menyusun pemikiran dalam bahasa Inggris saja sudah sulit, apalagi dengan tatapan semua mahasiswa tertuju pada saya. Banyak malam saya habiskan menangis sendirian di kamar asrama. Mengapa aku membuat pilihan ini? Apa aku benar-benar bisa sukses di sini? Keraguan dan ketakutan menyiksa saya.
Di hari-hari seperti itu, saya melihat kabar teman-teman di Rumania melalui media sosial. Mereka tampak bahagia, menikmati pesta dan liburan, dan sepertinya tidak akan pernah mengerti kesulitan saya. Suatu kali, saya mencoba jujur dengan mengunggah status, hidup di Indonesia ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Carmen langsung berkomentar, "Tuh, kan, apa ku bilang, pasti tidak akan bertahan lama. Kapan pulang?" Melihat komentar itu, air mata saya langsung tumpah. Tetapi pada saat yang sama, saya menggertakkan gigi. Aku tidak akan menyerah, akan kubuktikan pada mereka bahwa aku tidak salah. Makanan juga menjadi tantangan besar. Beradaptasi dengan makanan Indonesia yang kaya rempah dan seringkali pedas lebih sulit dari yang saya kira. Bahkan memesan menu di kantin pun menjadi stres tersendiri. Suatu kali, saya salah memesan makanan yang sangat pedas. Baru satu suap, air mata saya sudah mengalir. Mahasiswa di meja sebelah terlihat menahan tawa, membuat saya merasa semakin malu. Belajar bahasa Indonesia adalah gunung lain yang harus didaki. Tata bahasa dan pelafalannya sangat sulit. Setiap malam saya belajar selama 2 jam, tetapi dalam percakapan nyata, saya masih hanya bisa mengucapkan selamat pagi dan terima kasih. Suatu hari di supermarket, seorang kasir bertanya sesuatu dengan cepat dalam bahasa Indonesia. Saat saya terlihat bingung, ia tampak kesal dan bertanya dalam bahasa Inggris, "Punya kartu member?" Rasa malu saat itu tak terlukiskan. Cuaca juga sulit untuk dihadapi. Iklim tropis Indonesia yang lembab sepanjang tahun, berbeda dengan iklim Rumania, membuat saya mudah lelah. Terutama saat musim hujan, di mana hujan turun hampir setiap hari, perasaan murung semakin menjadi-jadi. Di tengah semua kesulitan itu, yang paling berat adalah rasa kesepian. Sulit mencari teman, dan perbedaan budaya membuat percakapan mendalam menjadi canggung. Setiap malam, saya menelepon ibu untuk mencari penghiburan, tetapi kerinduan untuk berbicara hangat dengan seseorang secara langsung tidak terpenuhi. 1 bulan, 2 bulan berlalu, tetapi situasi tidak membaik. Saya merasa tertinggal di kelas, dan kemampuan bahasa Indonesia saya tidak menunjukkan kemajuan berarti. Apakah aku benar-benar salah pilih? Pikiran itu terus menghantui. Lalu, suatu hari di perpustakaan, sebuah pertemuan mengubah segalanya. Saya sedang mencari materi untuk tugas manajemen, tetapi tidak kunjung menemukan buku yang saya cari. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya mendekati saya. "Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan suara lembut dalam bahasa Inggris. Ia berpenampilan rapi dengan senyum ramah. "Iya, Pak. Saya mencari buku berjudul Strategi Pemasaran Global," jawab saya. "Ah, buku itu seharusnya ada di ruang koleksi khusus. Mari saya antar," tawarnya. Saya berterima kasih dan mengikutinya. Setelah menemukan buku itu, ia memperkenalkan diri. "Saya Budi Santoso, seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis." Saya pun memperkenalkan diri, "Saya, Elena Popescu, mahasiswa pasca sarjana dari Rumania." "Rumania? Menarik sekali. Beberapa tahun lalu saya pernah menghadiri konferensi di Bukares. Kota yang sangat indah." Kata-kata Profesor Budi membuat saya terkejut sekaligus senang. Ini pertama kalinya saya bertemu orang Indonesia yang tahu tentang kampung halaman saya. Sejak hari itu, Profesor Budi menjadi penolong besar bagi saya. Ia tidak hanya memberi nasihat akademis, tetapi juga tips untuk beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Suatu hari, ia memanggil saya ke ruangannya. "Elena, bagaimana kehidupanmu di Indonesia?" Saya menjawab jujur, "Tidak mudah, Pak. Kendala bahasa, perbedaan budaya. Terkadang saya berpikir keputusan saya untuk datang ke sini adalah sebuah kesalahan." Profesor Budi berpikir sejenak, lalu berkata, "Elena, kamu punya potensi besar untuk mengembangkan sayapmu di sini. Indonesia bisa menawarkan banyak peluang bagi anak muda berbakat sepertimu. Awalnya memang sulit, tapi seiring waktu, kamu pasti bisa beradaptasi." Kata-katanya menjadi penghiburan besar bagi saya. Fakta bahwa ada seseorang yang percaya pada potensi saya sudah cukup untuk membangkitkan semangat. Tidak lama kemudian, Profesor Budi memperkenalkan saya pada sebuah kelompok belajar. Di sana, saya bertemu seorang mahasiswa Indonesia bernama Banyu. Banyu tertarik pada budaya Eropa dan fasih berbahasa Inggris. Ia menawarkan diri untuk membantu saya belajar bahasa Indonesia, dan sebagai gantinya, saya mengajarinya bahasa Rumania. "Tenang saja, Elena. Bicaralah pelan-pelan, tidak apa-apa," kata Banyu setiap kali saya terbata-bata berbicara dalam bahasa Indonesia. Ia selalu sabar menunggu. Banyu memperkenalkan saya pada budaya Indonesia dan mengajak saya berkeliling Jakarta, mengunjungi Monas, Kota Tua, dan taman-taman di sekitar Sungai Ciliwung. Waktu yang saya habiskan bersama Banyu memperluas pandangan saya tentang Indonesia. Orang Indonesia mungkin awalnya terlihat agak tertutup, tapi begitu kenal dekat, mereka sangat hangat dan setia kawan, kata Banyu. Berkat Banyu, saya mulai berinteraksi dengan mahasiswa Indonesia lainnya. Saya berteman dengan Genta dan Bima. Mereka banyak membantu saya beradaptasi. Kami sering pergi makan masakan Indonesia bersama atau belajar bahasa Indonesia sambil menonton sinetron. Elena, di Indonesia,
Koneksi itu penting sekali. Anggap saja kami ini koneksi pertamamu, kata Genta sambil tertawa. Kata-kata itu membuat saya untuk pertama kalinya merasakan rasa memiliki di Indonesia. Dengan bimbingan Profesor Budi dan bantuan teman-teman baru, saya perlahan mulai beradaptasi. Saya menjadi lebih aktif di kelas, dan kemampuan bahasa Indonesia saya meningkat. Kegembiraan saat pertama kali bisa membaca papan nama dalam bahasa Indonesia tak terlupakan. Itu adalah kemajuan kecil, tetapi memberi saya kepercayaan diri yang besar. Saya juga mulai terbiasa dengan masakan Indonesia. Mie instan dengan sambal yang dulu sangat pedas hingga tak bisa saya makan, kini menjadi salah satu makanan favorit saya. Saya juga menemukan bahwa musim di Indonesia memiliki pesonanya sendiri, berbeda dari Rumania. Musim kemarau yang cerah dan musim hujan yang menyejukkan, masing-masing menunjukkan wajah Indonesia yang berbeda. Elena, saya tidak menyangka kamu bisa beradaptasi secepat ini, kata Profesor Budi. Banyak mahasiswa asing yang akhirnya pulang karena tidak tahan. Kamu benar-benar luar biasa. Mendengar itu saya merenungkan perubahan dalam diri saya. Beberapa bulan yang lalu, saya menangis setiap malam merindukan rumah. Kini, saya mulai menikmati hidup di Indonesia. Di tengah semua itu, sebuah ide muncul. Bagaimana jika aku membuat kanal YouTube untuk mendokumentasikan kehidupanku? Mungkin saja perjalanan saya dari Rumania ke Indonesia bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan jujur saja, ada sedikit keinginan untuk menunjukkan kepada teman-teman di Rumania bahwa saya baik-baik saja. Saya membuat kanal dengan nama Dari Rumania ke Jakarta. Video pertama saya masih kaku, tetapi saya membuatnya dengan tulus, menceritakan kehidupan saya di Indonesia. Awalnya responsnya kecil, tetapi beberapa minggu kemudian, jumlah pelanggan mulai bertambah. Halo, saya Elena, dari Rumania. Hari ini saya akan bercerita tentang kehidupan kuliah di Indonesia. Video yang dimulai seperti itu perlahan menarik minat banyak orang. Pengalaman sebagai mahasiswa Eropa Timur di Asia memberikan perspektif unik yang segar bagi penonton. Yang mengejutkan, kanal saya juga mulai populer di kalangan orang Indonesia. Melihat Indonesia dari sudut pandang orang asing itu menarik, ya. Berkat Elena, saya jadi tahu tentang Rumania. Komentar-komentar seperti itu mulai berdatangan. Aktivitas di YouTube memberi saya kepercayaan diri lebih. Saya menjadi lebih terbiasa berbicara di depan kamera dan keterampilan mengedit video saya meningkat. Yang terpenting, fakta bahwa cerita saya bisa memengaruhi orang lain memberikan kepuasan yang luar biasa. Mbak Elena, saya nonton video Mbak, loh, keren banget. Suatu hari setelah kelas, seorang mahasiswa Indonesia yang belum pernah saya ajak bicara menghampiri saya. Lewat YouTube, saya mendapatkan koneksi baru di kampus. Profesor Budi pun mengetahui kanal saya dan menyarankan agar saya berbagi pengalaman di acara pertukaran budaya universitas. Kisah Elena akan menjadi inspirasi besar bagi mahasiswa internasional lainnya. Awalnya saya takut, tetapi saya memberanikan diri untuk menerima tawaran itu. Dan keputusan itu, tanpa saya sadari, akan menjadi titik balik lain dalam hidup saya. Pada hari acara pertukaran budaya universitas, tangan saya gemetar karena gugup. Berbicara di depan lebih dari 100 orang adalah hal yang menakutkan. Namun, berkat dukungan Profesor Budi, Banyu, dan teman-teman lainnya, saya memberanikan diri. Selamat siang. Nama saya Elena Popescu dari Rumania. Saya memulai pidato dengan suara bergetar. Awalnya saya berbicara dengan kaku, tetapi seiring berjalannya cerita, saya menjadi lebih percaya diri. Saya menceritakan segalanya dengan jujur, kehidupan sulit di Rumania, alasan memilih Indonesia, tantangan di awal adaptasi, dan perubahan yang saya alami sekarang. Setelah selesai, saya mendapat tepuk tangan yang meriah, di luar dugaan. Banyak mahasiswa mengangkat tangan untuk bertanya, dan setelah acara selesai, beberapa orang menghampiri saya untuk berbicara lebih lanjut. Mahasiswa internasional lain merasa sangat terhubung dengan pengalaman saya. Ceritamu memberiku kekuatan. Aku juga sedang berjuang untuk beradaptasi, kata seorang mahasiswa dari Tiongkok. Fakta bahwa kisah saya bisa membantu orang lain membuat saya sangat bahagia. Setelah acara itu, saya dihubungi oleh koran kampus untuk wawancara. Sebuah artikel dengan judul Melintasi Tembok Budaya. Kisah adaptasi mahasiswa Rumania di Indonesia diterbitkan dan menjadi perbincangan di kampus. Tiba-tiba, banyak orang yang mengenali dan menyapa saya. Perhatian ini juga berdampak pada kanal YouTube saya. Jumlah pelanggan meroket dan setiap video mendapat ratusan komentar. Tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari Rumania dan berbagai negara lain. Berkat Elena, saya memutuskan untuk kuliah di Indonesia. Saya jadi tertarik dengan budaya Rumania. Energi positifmu sangat menular. Komentar-komentar ini menjadi sumber kekuatan bagi saya. Seiring berkembangnya aktivitas YouTube, sebuah kesempatan tak terduga datang. Sebuah perusahaan kosmetik Indonesia menawari saya untuk menjadi model mereka. Awalnya saya ragu, tetapi saya memutuskan untuk mencobanya sebagai pengalaman baru. Energi ceria dan citra internasional Elena sangat cocok dengan merek kami, kata manajer pemasaran.
jadilah saya wajah dari kampanye Global Beauty, Indonesian Cosmetics. Pengalaman di lokasi syuting sangat berbeda. Dirias secara profesional, mengenakan pakaian indah, dan berpose di depan kamera adalah dunia yang sama sekali baru bagi saya. Pengalaman ini semakin meningkatkan kepercayaan diri saya. Setelah iklan ditayangkan, saya menjadi selebriti kecil. Orang-orang mulai mengenali saya di jalan dan meminta foto bersama. Semua ini terasa seperti mimpi. Saya, gadis miskin dari Rumania, kini menjadi sosok yang dikenal di Indonesia. Namun, yang lebih penting dari kesuksesan eksternal ini adalah pertumbuhan internal saya. Saya tidak lagi takut pada pandangan orang lain dan mulai mengakui nilai diri saya sendiri. Yang terpenting, saya memiliki perspektif yang lebih luas untuk menghormati dan memahami budaya yang berbeda. Di bidang akademik, hasil mulai terlihat. Saya mendapat nilai tinggi dalam ujian kemahiran berbahasa Indonesia, UKBI, dan meraih prestasi gemilang di mata kuliah saya. Atas rekomendasi Profesor Budi, saya bergabung dalam proyek analisis perilaku konsumen yang sangat membantu pertumbuhan akademis saya. Elena, kamu memiliki perspektif unik karena memahami budaya Rumania dan Indonesia. Itu adalah aset besar dalam meneliti pasar global, kata Profesor Budi. Kata-katanya menunjukkan arah baru bagi saya. Saya pun mulai mempersiapkan tesis master dengan tema studi perbandingan perilaku konsumen di Eropa Timur dan Asia Tenggara. Tema ini sejalan dengan pengalaman pribadi saya, membuat saya semakin bersemangat menelitinya. Selama proses penelitian, saya berkesempatan untuk berhubungan dengan beberapa perusahaan Indonesia yang tertarik pada pasar Eropa Timur. Jaringan ini kelak menjadi aset besar saat saya mencari pekerjaan. Sementara itu, kanal YouTube saya terus berkembang. Jumlah pelanggan melampaui 100.000. Memungkinkan saya untuk mencoba berbagai konten. Perbandingan budaya Indonesia-Rumania, tips belajar bahasa Indonesia, panduan hidup sebagai mahasiswa internasional, dan banyak lagi. Berkat Anda, stereotip saya tentang Indonesia hilang, komentar seorang penonton dari Rumania. Saya jadi ingin tahu lebih banyak tentang Rumania, tulis penonton dari Indonesia. Saya merasa bangga bisa menjadi jembatan budaya antara kedua negara. Karena kegiatan ini, Kantor Urusan Internasional Universitas menawari saya untuk menjadi perwakilan mahasiswa asing. Saya dengan senang hati menerima, dan berperan dalam merencanakan serta menjalankan berbagai acara internasional. Elena sekarang adalah kebanggaan universitas kami, kata Kepala Kantor Urusan Internasional. Mendengar itu, saya merasa bangga pada diri sendiri karena telah melewati masa-masa sulit dan sampai di titik ini. Tahun kedua saya di Indonesia berlalu dengan sangat cepat. Antara kuliah, YouTube, pekerjaan model, dan peran sebagai perwakilan mahasiswa, hari-hari saya sibuk, tetapi setiap momen adalah waktu untuk bertumbuh. Saya bukan lagi Elena yang miskin, melainkan Elena yang berprestasi. Di semester akhir, menjelang kelulusan, saya harus membuat keputusan penting, kembali ke Rumania atau tetap di Indonesia. Saya rindu ibu dan adik, tetapi sulit untuk melepaskan kehidupan dan peluang di Indonesia. Setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk mencari karier di Indonesia. Setelah berkonsultasi dengan Profesor Budi, saya memutuskan untuk melamar ke Departemen Pemasaran Global di perusahaan-perusahaan besar. Saya yakin ada posisi di mana saya bisa menjadi penghubung antara Indonesia dan Eropa Timur. Elena, kualifikasimu lebih dari cukup. Percayalah pada dirimu sendiri, dorongan dari Profesor Budi memberi saya keberanian. Saya mengirimkan CV ke beberapa perusahaan besar. Masa penantian terasa panjang dan cemas. Saya tahu tidak mudah bagi orang asing untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan Indonesia. Namun, saya tidak menyerah dan terus mempersiapkan diri. Saya semakin giat belajar bahasa Indonesia untuk wawancara dan mempelajari budaya perusahaan di Indonesia. Akhirnya, sebuah perusahaan besar mengundang saya untuk wawancara untuk posisi magang di tim pemasaran global. Pada hari wawancara, saya melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kemampuan dan visi saya. Saya menekankan bagaimana latar belakang unik saya, yang memahami budaya Rumania dan Indonesia, dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nona Popescu, pengalaman dan semangat Anda sangat mengesankan, kata pewawancara. Kami sedang merencanakan ekspansi ke pasar Eropa Timur, dan perspektif Anda akan sangat membantu. Seminggu kemudian, saya menerima surat penerimaan. Air mata kebahagiaan mengalir. Bekerja di perusahaan besar di Indonesia, rasanya sulit dipercaya. Pada saat yang sama, tesis master saya memasuki tahap akhir. Penelitian saya tentang perbandingan perilaku konsumen mendapat pujian tinggi dari para dosen. Pendekatan saya yang menggabungkan data pasar aktual dengan wawasan budaya dinilai orisinal. Pada hari wisuda, saya menerima penghargaan untuk tesis terbaik. Saat naik ke panggung untuk menerima penghargaan, perjalanan 2 tahun terakhir terlintas di benak saya seperti film. Ketakutan dan kecemasan saat pertama kali tiba, kesulitan beradaptasi, dan momen-momen saat saya berhasil mengatasi semuanya, semua itu adalah proses untuk mencapai momen ini.
Mahasiswi Elena Popescu adalah contoh teladan bagaimana seseorang dapat mengatasi hambatan budaya dan mencapai pertumbuhan akademis yang luar biasa, kata dekan dalam pidatonya. Para hadirin memberikan tepuk tangan meriah. Saat itu, saya merasa sangat bangga pada diri sendiri. Setelah lulus, saya memulai kehidupan kerja. Dimulai sebagai anak magang, dalam 3 bulan saya diangkat menjadi karyawan tetap. Tugas utama saya adalah menganalisis pasar Eropa Timur dan merancang strategi pemasaran. Kemampuan saya berbicara dalam bahasa Rumania, Inggris, dan Indonesia menjadi aset besar bagi perusahaan. Berkat Elena, pemahaman kami tentang pasar Rumania menjadi jauh lebih dalam. Proyek Eropa Timur selanjutnya akan kami serahkan padamu, puji ketua tim saya. Awalnya, kehidupan kerja juga tidak mudah. Budaya perusahaan di Indonesia seperti pentingnya hubungan personal dan acara makan-makan bersama cukup berbeda dari Rumania. Namun bagi saya yang sudah terbiasa menghadapi perbedaan budaya, ini adalah tantangan dan kesempatan belajar yang baru. Elena adalah sumber energi di tim kami. Perspektifnya yang beragam sangat membantu, kata rekan-rekan kerja. Sambil bekerja, saya tetap melanjutkan aktivitas YouTube. Sekarang saya membuat konten dengan tema orang asing, bekerja di Indonesia. Saya berbagi informasi nyata tentang adaptasi di lingkungan kerja Indonesia, kesulitan yang dihadapi, dan cara mengatasinya. Konten ini sangat membantu orang asing lain yang ingin bekerja atau belajar di Indonesia. Pelanggan kanal saya mencapai 500.000. Dan beberapa stasiun TV mengundang saya untuk wawancara. Saya tampil dalam sebuah film dokumenter tentang talenta global di Indonesia dan diundang untuk memberikan kuliah di beberapa universitas. Semuanya tampak berjalan lancar, tetapi ada satu hal yang mengganjal, masalah visa. Visa pelajar saya sudah berganti menjadi visa kerja. Tetapi untuk tinggal jangka panjang, saya memerlukan status tinggal yang lebih stabil. Setelah berpikir mendalam, saya memutuskan untuk mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ini bukan hanya untuk menyelesaikan masalah izin tinggal, tetapi sebuah keputusan serius tentang identitas dan masa depan saya. Indonesia kini telah menjadi bagian penting dalam hidup saya, dan saya ingin mencapai lebih banyak hal di sini. Prosesnya rumit dan memakan waktu, mulai dari persiapan dokumen, wawancara, hingga tes wawasan kebangsaan. Akhirnya, saya menerima surat persetujuan. Saat menerima paspor baru dan melihat tulisan Republik Indonesia, air mata saya tumpah. Saya resmi menjadi warga negara Indonesia. Sekarang kamu adalah bagian dari masyarakat ini, kata-kata Profesor Budi kembali terngiang. Ketika saya membagikan berita ini di kanal YouTube, responsnya luar biasa. Selamat, Mbak Elena. Anda adalah orang Indonesia sejati. Perjalananmu sangat menginspirasi. Ribuan pesan ucapan selamat membanjir. Ibu, yang telah menyaksikan seluruh proses ini, menangis saat kami melakukan panggilan video. Jika kamu bahagia, ibu juga bahagia. Ayahmu pasti bangga padamu di surga, dan teman-teman saya di Rumania. Saya penasaran dengan reaksi mereka. Mungkin mereka sulit menerima kesuksesan saya. Saat itu, sebuah pesan masuk dari Andrea, Elena, bulan depan aku akan menikah. Bisakah kamu datang? Ini adalah undangan pertama setelah sekian lama. Saya ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk pergi. Ini adalah kesempatan untuk mengunjungi Rumania setelah 4 tahun, sekaligus bertemu ibu dan adik. Sambil mempersiapkan perjalanan, perasaan aneh menyelimuti saya, antisipasi, kegembiraan, dan sedikit ketakutan. Saya penasaran bagaimana penampilan saya di hadapan teman-teman lama, dan bagaimana reaksi mereka. Saat pesawat meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menuju Bukares, saya memandang keluar jendela, merenungkan 4 tahun terakhir. Ketakutan saat pertama kali tiba di Indonesia, kesulitan adaptasi, dan momen-momen pertumbuhan semuanya terasa seperti mimpi. Pesawat mendarat di Bukares, dan jantung saya berdebar kencang. Ini adalah tanah air yang saya injak lagi setelah 4 tahun. Di gerbang kedatangan, ibu dan adik saya, Maria, sudah menunggu. Begitu melihat mereka, air mata yang saya tahan akhirnya tumpah. Elena. Ibu sangat merindukanmu. Kata ibu sambil memeluk saya erat. Maria, adik saya, juga berlari memeluk saya dengan mata berkaca-kaca. Kakak, kamu banyak berubah, terlihat lebih percaya diri. Dalam perjalanan pulang, pemandangan kota terasa akrab sekaligus asing. Tidak banyak yang berubah dalam 4 tahun, tetapi rasanya pandangan saya yang telah berubah. Semua orang di kota tahu kakak terkenal di YouTube, kata Maria dengan bangga. Aku sekarang dipanggil adiknya Elena si YouTuber. Tiba di rumah kecil ibu, perasaan aneh menyelimuti saya. Disinilah saya tumbuh, dengan banyak kenangan tangis karena kemiskinan. Namun, kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Justru, itu menjadi bukti seberapa jauh saya telah melangkah. Saat makan malam, ibu menyiapkan masakan tradisional Rumania favorit saya, sarmale, mici, dan kozonak. Mencicipi masakan kampung halaman setelah sekian lama membangkitkan nostalgia. Elena, apa kamu benar-benar bahagia di Indonesia? Tanya ibu.
saya mengangguk. Iya, Bu, sangat bahagia. Tentu ada saat-saat sulit, tapi aku menjalani hidup yang kuinginkan. Indonesia memberiku banyak kesempatan, dan di sana aku merasa dihargai. Ibu tersenyum hangat, itu yang terpenting. Dimanapun kamu berada, yang penting kamu bahagia dan puas dengan hidupmu. Keesokan harinya, saya sibuk mempersiapkan diri untuk pernikahan Andrea. Memikirkan akan bertemu teman-teman lama membuat saya gugup sekaligus bersemangat, terutama Carmen, Andrea, dan Sofia. Merekalah yang paling skeptis saat saya berangkat ke Indonesia. Tiba di lokasi pernikahan, banyak mata tertuju pada saya. Orang-orang di kota mengenali saya dan berbisik-bisik. Itu Elena, yang katanya sukses di Indonesia. Dia jadi bintang YouTube, loh. Katanya kerja di perusahaan besar. Sofia yang pertama menghampiri. Elena, lama tidak bertemu. Ia memeluk saya dengan senyum canggung. Tidak seperti dulu yang selalu percaya diri, kini ada raut lelah di matanya. Carmen segera bergabung. Wow, Elena, kamu benar-benar berubah, ya. Sepertinya kehidupan di Indonesia cocok untukmu. Terdengar nada iri dalam suaranya. Ironis. Dia yang dulu meremehkan saya. Kini menunjukkan sikap iri. Pernikahan dimulai, dan Andrea, sang pengantin, masuk. Ia tampak cantik dengan gaun pengantin putihnya, tetapi dari dekat, saya bisa melihat ada kegelisahan di wajahnya. Setelah upacara, saat resepsi, saya mengambil segelas anggur dan pergi ke teras. Sofia mengikuti. Elena, jujur saja, kami semua iri padamu, kata Sofia tiba-tiba. Dulu saat kamu bilang akan pergi ke Indonesia, kami pikir kamu akan segera kembali. Tapi ternyata kamu benar-benar sukses di sana. Saya terdiam sejenak, terkejut dengan pengakuan jujurnya. Sofia, ini bukan soal sukses. Aku hanya menemukan apa yang ingin aku lakukan. Di Indonesia, aku belajar bahwa aku tidak perlu membatasi potensiku. Mata Sofia berkaca-kaca. Aku di sini, menjalani rutinitas yang sama setiap hari. Menikah, punya anak, dan hidup di bawah bayang-bayang mertua. Baru setelah kamu pergi, aku sadar betapa sempitnya pandanganku. Saat itu, Carmen juga datang ke teras, dengan ekspresi serupa di wajahnya. Elena. Maafkan aku, kata Carmen. Dulu aku meremehkanmu karena kamu miskin, karena kamu hanya belajar. Kalau dipikir-pikir, aku benar-benar bodoh. Saya menatap kedua teman saya. Permintaan maaf mereka yang tulus menghangatkan hati saya. Tidak apa-apa. Kita semua masih muda waktu itu dan belum saling mengerti. Tak lama, Andrea bergabung. Meskipun ia pengantinnya, raut wajahnya tidak ceria. Selamat, Andrea, kata saya. Suamimu kelihatannya orang baik. Andrea tersenyum tipis. Terima kasih. Tapi sejujurnya, aku tidak tahu apakah pernikahan ini benar-benar yang kuinginkan. Aku merasa terburu-buru karena tuntutan orang tua dan pandangan orang-orang di kota. Pengakuannya mengejutkan saya. Di balik pernikahan yang tampak bahagia, tersimpan kegelisahan dan penyesalan. Aku iri padamu, Elena, lanjut Andrea. Kamu memilih jalan hidupmu sendiri. Meskipun ditentang keluarga dan teman, kamu tetap maju. Keberanianmu itu luar biasa. Mendengar pengakuan ketiga teman saya, perasaan mendalam menyelimuti saya. Mereka yang dulu meremehkan saya, kini mengagumi hidup saya. Namun, itu bukan membangkitkan rasa bangga, melainkan rasa simpati yang aneh. Sebenarnya, hidupku di Indonesia tidak langsung mulus, kata saya jujur. Kendala bahasa, perbedaan budaya, kesepian. Berkali-kali aku ingin menyerah. Tapi dalam proses itu, aku jadi lebih memahami diriku sendiri dan menyadari apa yang benar-benar kuinginkan. Malam itu, kami berempat mengobrol dari hati ke hati, hal yang sudah lama tidak kami lakukan. Tentang hidup masing-masing, impian, penyesalan, dan harapan. Konflik dan kesalahpahaman masa lalu mencair, dan kami kembali menjadi teman sejati. Menjelang akhir pesta, Carmen bertanya, Elena, apa benar, kamu sudah jadi warga negara Indonesia, kamu bukan orang Rumania lagi? Saya tersenyum. Secara hukum, aku warga negara Indonesia. Tapi akarku akan selalu di Rumania. Justru, memiliki nilai dari kedua budaya ini adalah kekuatanku. Keesokan harinya, saya dan ibu berziarah ke makam ayah. Di depan batu nisan, saya meletakkan bunga dan berkata dalam hati, Ayah, aku baik-baik saja. Seperti yang ayah katakan, aku telah melihat dunia yang lebih luas. Dan di sana, aku menemukan tempatku. 1 minggu di Rumania berlalu begitu cepat. Sehari sebelum pulang, ibu memberikan sebuah kotak kecil. Ini dari ayahmu, untukmu, kata ibu. Dia ingin memberikannya saat kamu dewasa, tapi sepertinya sekarang adalah waktu yang tepat. Di dalam kotak itu ada sebuah arloji saku tua dan secari kertas kecil. Untuk Elena, waktumu adalah milikmu. Gunakanlah sesuai keinginanmu. Dari ayah. Air mata saya mengalir. Kata-kata ayah dengan tepat menggambarkan jalan hidup yang telah saya tempuh. Saya menggunakan waktu saya sesuai keinginan saya, dan hasilnya adalah diri saya yang sekarang.
Di Bandara Bukares, ibu, adik, dan ketiga teman saya mengantar saya. Saat berpamitan, Carmen tiba-tiba bertanya, "Elena, apa rahasia kebahagiaanmu di Indonesia?" Saya berpikir sejenak, lalu menjawab, "Percaya pada diri sendiri, dan melakukan yang terbaik dimanapun kamu berada." Saya berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Tidak peduli apakah itu di Rumania, Indonesia, atau di belahan dunia manapun." Saya naik ke pesawat dan melambaikan tangan. Perjalanan kembali ke Indonesia kali ini terasa berbeda dari 4 tahun lalu. Bukan lagi rasa takut, melainkan keyakinan dan harapan. Dan yang terpenting, pemahaman mendalam dan kepercayaan pada diri sendiri. Setelah kembali ke Indonesia, saya semakin bersemangat dalam bekerja dan menjalani hidup. Kunjungan ke Rumania memberi saya perspektif dan motivasi baru. Mendengar pengakuan teman-teman saya membuat saya semakin sadar betapa beruntungnya saya. Di perusahaan, saya diberi tanggung jawab lebih besar sebagai penanggung jawab pasar Eropa Timur. Laporan saya yang didasarkan pada riset lapangan di Rumania mendapat pujian tinggi dari manajemen dan menjadi dasar strategi ekspansi perusahaan. Wawasan lokal dari Elena sangat membantu kita, kata wakil direktur dalam rapat umum. Kebanggaan saat itu tak terlukiskan, kanal YouTube saya juga berkembang ke arah baru. Bukan lagi sekadar berbagi tentang kehidupan di Indonesia, tetapi juga konten yang lebih profesional seperti perbandingan budaya bisnis Eropa Timur dan Indonesia, pengembangan karier global, dan strategi adaptasi di lingkungan multikultural. Seri perjalanan karier global, di mana saya mewawancarai para profesional dari berbagai negara, sangat populer dan menginspirasi banyak anak muda. Jumlah pelanggan mencapai 1 juta. Untuk merayakannya, saya memutuskan untuk menerbitkan buku. Sebuah autobiografi berjudul Melintasi Batas, Kisah Sukses Gadis Rumania di Indonesia. Saya menuliskan perjalanan hidup saya dengan jujur, dari masa kecil yang miskin hingga kesuksesan di Indonesia. Tidak sulit mencari penerbit. Dengan status sebagai YouTuber terkenal dan kisah yang unik, beberapa penerbit menawarkan kerjasama. Proses penulisan buku ternyata cukup berat. Saya harus menghadapi kembali luka masa lalu. Namun, melalui proses ini, saya mengalami pemahaman diri dan penyembuhan yang lebih dalam. Buku itu langsung menjadi bestseller. Tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tetapi juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Rumania. Saya melakukan tur buku ke beberapa kota. Acara di Jakarta menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Ratusan pembaca mengantre, dan banyak yang mengucapkan terima kasih. Berkat buku Mbak Elena, saya jadi berani bermimpi, kata seorang gadis muda. Saya juga ingin kuliah di luar negeri tapi takut. Buku Anda memberi saya keyakinan. Setiap kali mendengar kata-kata seperti itu, saya merasa sangat bersyukur. Tur buku di Rumania juga istimewa. Carmen, Andrea, dan Sofia datang ke acara penandatanganan buku di Bukares. Mereka membawa buku saya, meminta tanda tangan, dan mendukung saya dengan bangga. Kesuksesan buku ini membuat saya semakin dikenal. Saya diundang wawancara oleh stasiun TV besar dan menjadi model sampul majalah bisnis dan wanita. Saya sering diperkenalkan dengan julukan panutan baru di era global. Perusahaan tempat saya bekerja sangat mendukung kegiatan eksternal saya, bahkan menganggapnya positif bagi citra perusahaan. Berkat itu, saya bisa menyeimbangkan pekerjaan dan kegiatan lain. Lalu datanglah sebuah tawaran tak terduga. Menjadi duta untuk program pertukaran budaya yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah Indonesia dan Rumania. Ini adalah peran penting untuk mempererat hubungan kedua negara. Elena adalah orang yang paling tepat. Dia memahami kedua budaya, kata Duta Besar Rumania untuk Indonesia. Kisahnya bisa menjadi simbol babak baru dalam hubungan kita. Saya menerima tawaran itu dengan rasa syukur. Acara resmi pertama saya sebagai duta adalah Pekan Budaya Rumania di Jakarta. Saya berpidato dalam bahasa Rumania dan Indonesia, berbicara tentang keindahan nilai-nilai budaya kedua negara. Pidato saya mendapat sambutan hangat dan diliput banyak media. Acara itu sukses besar, dan banyak orang Indonesia menjadi tertarik pada Rumania. Di tengah semua pertumbuhan ini, kebahagiaan pribadi juga datang. Saya jatuh cinta dengan seorang rekan kerja bernama Agung. Setelah setahun berpacaran, kami memutuskan untuk menikah. Agung sangat menghormati latar belakang multikultural saya, dan saya pun berusaha memahami nilai-nilai Indonesianya. Hidup bersamamu sepertinya akan selalu penuh penemuan baru, kata Agung saat melamar. Kita memang berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi kita memandang ke arah yang sama. Pernikahan kami menghormati tradisi kedua negara. Kami mengadakan upacara adat Indonesia dan pemberkatan ala Rumania. Keluarga dan teman-teman dari kedua negara berkumpul merayakannya. Setelah menikah, saya tetap melanjutkan karier, dan Agung mendukung saya sepenuhnya. Sambil meraih pertumbuhan di semua bidang kehidupan, saya merasa hidup saya menjadi lengkap. Gadis Rumania miskin yang dulu diremehkan, kini menjadi wanita karier yang sukses, jembatan dua budaya, dan membangun keluarga yang bahagia. Setelah menikah, Agung dan saya membeli sebuah rumah kecil di pinggiran Jakarta. Rumah kami adalah perpaduan harmonis antara elemen Indonesia dan Rumania.
Di ruang tamu ada kerajinan tangan tradisional Rumania, sementara di dapur ada peralatan modern buatan Indonesia. Hubungan dengan mertua juga sangat baik. Awalnya mereka khawatir memiliki menantu orang asing, tetapi melihat saya menghormati budaya Indonesia dan fasih berbahasa Indonesia, mereka segera membuka hati. Pada tahun kedua pernikahan kami, lahirlah putri kami, Sofia. Mewarisi darah Indonesia dan Rumania, Sofia diberkati oleh dua budaya sejak lahir. Saya memutuskan untuk mengajarinya bahasa Rumania dan Indonesia secara bersamaan, berharap ia akan bangga dengan akarnya yang beragam. Anak kita akan tumbuh menjadi warga dunia, kata Agung bangga. Menyeimbangkan peran sebagai ibu dan wanita karier tidaklah mudah. Tetapi berkat bantuan aktif Agung dan sistem kerja fleksibel dari perusahaan, saya berhasil mengatasinya. Setelah Sofia lahir, saya mengundang ibu ke Indonesia. Ia tinggal selama sebulan, menghabiskan waktu bersama cucunya. Sekarang ibu mengerti betapa bahagianya kamu di sini. Elena, katanya. Kanal YouTube saya juga berubah. Kini temanya adalah keseharian keluarga multikultural. Konten ini menjadi panduan bagi banyak keluarga pernikahan internasional lainnya. Buku kedua saya, Dua Dunia, Satu Keluarga, juga terbit, menceritakan tantangan dan kekayaan hidup dalam keluarga multikultural. Karier saya terus menanjak. Saya dipromosikan menjadi pemimpin tim strategi pemasaran global. Suatu hari, sebuah tawaran tak terduga datang dari kanal YouTube saya. Mahasiswa Rumania yang ingin belajar di Indonesia meminta bimbingan. Saya dengan senang hati membuka sesi bimbingan online. Kegiatan ini berkembang menjadi program pertukaran pendidikan resmi antara Indonesia dan Rumania. Atas kegiatan ini, saya menerima penghargaan dari pemerintah Indonesia atas jasa dalam pertukaran budaya. Hidup saya semakin mengakar di Indonesia, tetapi saya juga tetap menjaga tradisi Rumania. Di rumah, kami merayakan Hari Besar Indonesia dan Rumania. Mama, aku ini orang Indonesia atau orang Rumania? Tanya Sofia suatu hari. Saya tersenyum dan menjawab, dua-duanya, sayang. Kamu anak istimewa yang punya cinta dari dua negara. Itu bukan kekurangan, tapi kekuatan. Pada tahun ke-10 saya di Indonesia, sebuah tawaran besar datang dari perusahaan, membuka cabang baru di Bukares, Rumania, dan saya diminta menjadi direktur pertamanya. Ini adalah keputusan besar bagi keluarga kami. Setelah berdiskusi panjang, kami memutuskan untuk menerima tantangan ini. Dulu kamu datang ke Indonesia untukku, sekarang giliranku pergi ke Rumania untukmu, kata Agung. Sebelum berangkat, saya berpamitan kepada semua orang yang telah mendukung saya, terutama Profesor Budi, mentor terpenting dalam hidup saya. Di Bandara Soekarno-Hatta, banyak teman dan rekan kerja yang mengantar. Berbeda dengan saat pertama kali saya tiba 10 tahun lalu, kini saya pergi dengan membawa begitu banyak kenangan. Tiba di Bandara Bukares, rasanya seperti mimpi, kembali ke kampung halaman setelah 10 tahun di Indonesia. Bandara tampak lebih modern, dan seluruh kota telah berubah. Di pintu keluar, adik saya, Maria, melambaikan tangan. Ibu juga ada di sana, menyambut kami dengan hangat. Akhirnya pulang juga, Elena, kata ibu sambil memeluk saya, lalu menyapa Agung dan Sofia. Perjalanan pulang ke rumah masa kecil terasa penuh nostalgia, tetapi tidak lagi menyakitkan. Minggu pertama di Bukares adalah waktu untuk beradaptasi. Mencari kantor, sekolah untuk Sofia, dan menjajaki peluang kerja untuk Agung. Berbeda sekali dengan Indonesia, ya. Tapi kota ini jauh lebih indah dari yang kubayangkan, kata Agung, yang dengan cepat beradaptasi. Ia mulai belajar bahasa Rumania dan sangat tertarik pada sejarah dan arsitektur lokal. Sofia juga cepat beradaptasi di sekolah internasional. Anak-anak di sini sangat penasaran karena aku datang dari Indonesia, ceritanya dengan gembira. Pendirian kantor cabang berjalan lancar dan menjadi berita besar. Pengusaha, wanita Rumania Indonesia, mendirikan cabang perusahaan di kampung halaman, tulis sebuah koran. Saya juga mendirikan yayasan beasiswa untuk membantu siswa kurang mampu, memberikan kesempatan bagi mereka untuk kuliah, termasuk ke Indonesia. Agung juga menemukan jalannya. Ia membuka kelas bahasa dan budaya Indonesia, yang ternyata sangat populer. Setahun setelah pindah, kami dikaruniai anak kedua, seorang putra yang kami beri nama Mihai Jun. Keluarga kita sekarang seimbang. Putri lahir di Indonesia, putra lahir di Rumania, kata Agung. Kanal YouTube saya pun berlanjut dengan tema kisah adaptasi keluarga Indonesia di Rumania. Seiring berjalannya waktu, saya kembali menjalin hubungan dengan teman-teman lama saya, Carmen, Andrea, dan Sofia, masing-masing telah menjalani hidup mereka sendiri. Kami sesekali bertemu, bernostalgia, dan saling mendukung. Kamu yang membuat kami melihat dunia dengan cara berbeda, Elena, kata Sofia, suatu hari. Pada ulang tahun kedua kantor cabang, kami menyelenggarakan Forum Bisnis Indonesia-Rumania yang sukses besar. Secara pribadi, saya merasa hidup saya telah mencapai kepenuhan. 10 tahun di Indonesia dan awal yang baru di Rumania. Menjadi jembatan antara dua budaya yang saya cintai memberikan kepuasan yang luar biasa.
Saat putri saya, Sofia, berusia 10 tahun, ia menulis esai berjudul Pahlawan dalam Hidupku. Saat membaca tulisannya, saya tidak bisa menahan air mata. Pahlawan dalam hidupku adalah Mama. Mama lahir di Rumania, pergi ke Indonesia, dan mengatasi banyak kesulitan. Dia belajar bahasa baru, beradaptasi dengan budaya baru, dan membangun karier yang sukses. Lalu, dia kembali lagi ke Rumania untuk menghubungkan kedua negara. Aku ingin menjadi orang yang berani dan pintar seperti Mama. Esai Sofia memenangkan penghargaan terbaik di sekolahnya. Kini, saya tahu dengan jelas apa misi hidup saya, menjadi jembatan antara budaya dan manusia, untuk menciptakan dunia yang saling memahami dan menghormati. Dan untuk misi ini, saya akan terus melintasi batas, menuju kemungkinan-kemungkinan baru. Kisah saya, yang dimulai di sebuah kota kecil di Rumania, belum berakhir. Ini hanyalah awal dari sebuah babak baru. Dan saya percaya, perjalanan di depan akan jauh lebih kaya dan bermakna. Dengan cinta untuk dua negara, Indonesia dan Rumania, saya akan terus menjadi jembatan yang menghubungkan dua dunia.